Dahulu kala, di wilayah Mesoamerika yang meliputi Meksiko, Guatemala, Honduras, Belize, dan El Salvador, terdapat salah satu peradaban kuno yang paling menakjubkan yang pernah ada. Keruntuhan dan astronomi dari peradaban kuno ini terus menjadi misteri pembahasan dan penelitian dari para ilmuwan. Masyarakat suku Maya, dengan kecanggihan teknologi mereka, membangun arsitektur dan struktur yang rumit, seperti piramida-piramida megah yang mengesankan. Peradaban Maya terbagi menjadi 4 era utama. Era klasik adalah periode keemasan mereka, mulai dari tahun 2000 sebelum Masehi hingga 1000 Masehi. Pada masa itu, mereka mencapai puncak kejayaan dalam berbagai bidang seperti matematika, sastra, astronomi, sistem penanggalan, dan seni. Namun pada abad ke-6 Masehi, kekaisaran suku Maya mengalami kejatuhan yang cepat. Para peneliti dari University of Cambridge di Inggris dan University of Florida di Amerika Serikat menemukan petunjuk penting tentang penyebab kejatuhan ini. Melalui penelitian yang mendalam, mereka menemukan bahwa suku Maya menghadapi kekeringan yang parah. Curah hujan tahunan mereka turun drastis antara 41% hingga 54% dibandingkan dengan masa kini. Bahkan pada puncak musim kemarau, curah hujan bisa menurun hingga 70%. Kekeringan ini berdampak buruk pada kehidupan mereka, terutama dalam hal persediaan air minum dan pengairan tanaman pertanian. Penelitian juga mengungkapkan bahwa pengundulan hutan menjadi salah satu faktor penting dalam musnahnya suku Maya. Rusaknya lingkungan akibat pengundulan hutan menyebabkan penurunan jumlah uap air dan mengganggu keseimbangan tanah, sehingga mempengaruhi kekeringan yang mereka alami. Dalam penelitian ini, Nick Evans dari University of Cambridge berharap temuannya dapat membantu para arkeolog memahami dampak kekeringan purba pada pertanian Maya di masa yang kritis bagi mereka. Selain itu, dari segi astronomi, kalender suku Maya memiliki siklus yang hampir sama dengan apa yang kita sebut 1 tahun. Tetapi siklus suku Maya jauh lebih panjang, yaitu 819 hari. Disinilah misteri dimulai, yaitu perbandingan 819 hari dengan apa yang menandai awal dan akhir kalender ini. Para ilmuwan telah bertanya-tanya mengenai hal ini selama beberapa dekade. Mereka telah menemukan dan mengurai kalender suku Maya sejak tahun 1940-an. Baru-baru ini 2 ilmuwan Amerika, John Lindan dan Victoria Bricker, muncul dengan sebuah solusi. Keduanya berhasil memecahkan kode tersebut dengan memperluas pemikiran mereka. Mereka memperpanjang kalender dari 819 hari menjadi 45 tahun penuh. Ini merupakan terobosan besar karena suku Maya menceritakan waktu dengan cara yang rumit. Kalender suku Maya menggunakan glyph, yaitu gambar-gambar kecil yang mewakili karakter sesuatu yang berpresentasi hewan atau fenomena alam. Misalnya ada simbol untuk jaguar dan elang. Setiap glyph menandai 1 hari dan setiap siklus diulang sebanyak 4 kali. 819 dikali 4, kita sebut saja keempat siklus ini sebagai blok suku Maya. Setiap blok diwarnai secara berbeda. Para ilmuwan berpikir warna-warni ini sesuai dengan 4 arah mata angin. Merah adalah timur, putih adalah utara, barat berwarna hitam, dan terakhir kuning menandai selatan. Namun kemudian tahun 1980-an datang, dan ini adalah dekade yang aneh. Semua perhitungannya salah. Ternyata warna kuning mewakili titik tertinggi matahari yang disebut dengan zenit. Sementara warna putih adalah titik terendah yang disebut sebagai nadir. Kalender tersebut menunjukkan betapa hebatnya bangsa suku Maya kuno dalam bidang astronomi. Hal ini paling jelas terlihat di Chichen Itza, kota utama suku Maya yang terletak di semenanjung Yucatan, Meksiko. Di sana berdiri sebuah piramida yang mengesankan. Piramida ini didedikasikan untuk dewa ular berbulu dan keselarasannya sempurna. Ada sesuatu yang luar biasa terjadi di sini 2 kali dalam setahun selama ekuinik Maret dan September. Ini adalah saat-saat ketika matahari bersinar langsung dari arah khatulistiwa. Pada 2 tanggal ini, siang dan malam berlangsung dengan durasi yang sama di lokasi piramida. Sinar matahari pertama-tama menyinari patung kepala ular di dasar struktur. Kemudian sinar matahari menaiki 91 anak tangga. Hal ini menciptakan ilusi seekor ular sedang merayap menuruni piramida. Bahkan hingga hari ini,
Orang-orang berkumpul untuk menyaksikan pemandangan tersebut, dan itu pasti lebih mengesankan ketika suku Maya menyelesaikan struktur tersebut pada tahun 1050 hingga 1300 Masehi. Periode sinodis adalah waktu yang dibutuhkan oleh sebuah benda langit untuk melakukan satu putaran penuh. Misalnya periode sinodis antara 2 bulan purnama jika dilihat dari bumi berlangsung sekitar 30 hari. Suku Maya secara cermat mengamati langit dan mencatat periode sinodis semua planet, mulai dari Venus hingga Saturnus. Mereka menyimpan catatan tentang hampir semua benda langit. Perhitungan para peneliti Amerika telah mengungkapkan hubungan tersebut dengan kalender mereka. Contoh planet yang paling dekat dengan matahari yaitu Merkurius. Periode sinodis Merkurius adalah 117 hari. Yang dikalikan dengan 7, kita akan mendapatkan angka yang tepat yaitu 819. Periode sinodis planet lain juga sama persis dengan angka 819. Namun ini tidak dapat terlihat hanya dari satu siklus suku Maya saja. Para ilmuwan harus mengembangkannya beberapa kali untuk menemukan polanya. Ada alasan mengapa tidak ada yang bisa mengurai kode itu begitu lama. Mereka berfokus pada satu planet dengan cara yang menambahkan perhitungan suku Maya untuk semua planet. Para peneliti hanya perlu melihat gambaran yang lebih besar. Hal ini membawa kita ke tahun 2012. Beberapa orang mengira dunia akan berakhir pada tanggal 21 Desember. Ternyata itu salah besar. Kita masih hidup dan baik-baik saja sekarang. Orang-orang kuno ini mendasarkan kalender mereka pada periode panjang. Semua planet itu melibatkan banyak matematika yang rumit dan banyak perkalian. Dan tahun 2012 ini hanyalah waktu ketika siklus mereka berakhir. Ini dikenal sebagai hitungan panjang periode bagi suku Maya. 2012 seperti tanggal 31 Desember bagi kita. Hanya akhir dari sebuah siklus di mana mereka mengukur waktu. Peradaban suku Maya membentang lebih dari kalender mereka. Orang-orang kuno ini telah membuat nilai yang berbeda dari permainan karet 3000 tahun sebelum salah satu orang Amerika yang terkenal, Charles Goodyear. Mereka akan mengekstrak zat alami dari pohon karet ini yang mirip susu yang bisa diubah menjadi karet, dan mereka bukan satu-satunya. Para ilmuwan juga menemukan bukti bahwa tetangga mereka yaitu suku Aztec dan Olmec juga melakukan hal yang sama. Para peneliti menduga mereka membuat bola dari lateks. Bola-bola ini melenting dan ukurannya berkisar dari bola softball hingga bola sepak. Sebuah permainan bola Maya, pitch, melibatkan 2 lingkaran. Lingkaran-lingkaran itu dipasang di dinding setinggi 7 meter dan ring yang dipasang terbalik. Sisi lain dari kisah suku Maya ini adalah menikmati coklat. Bahkan kata coklat modern mungkin berasal dari bahasa mereka. Suku Maya menyempurnakan campuran tersebut dari waktu ke waktu dan bahkan menambahkan rempah-rempah. Mereka mendapatkan air bersih dari sistem penyairan tertua yang diketahui di belahan bumi barat. Sistem ini didasarkan pada zeolit, mineral yang mengandung senyawa aluminium dan silikon. Teknologi suku Maya menang lagi. Roger Bacon mengembangkan sistem penyaringan pasir pada tahun 1627, sekitar 1800 tahun setelah suku Maya. Untuk daerah tanpa sungai, danau atau mata air, tentunya suku ini menggunakan air hujan. Mereka akan mengukir waduk besar di batuan kapur. Kemudian mereka akan melapisi goa-goa bawah tanah dengan lapisan bahan kedap air. Langkah terakhir adalah membuat saluran-saluran kecil yang menampung air dari bukit-bukit di atasnya. Para ilmuwan memperkirakan satu saja waduk ini bisa menampung rata-rata 10.000 galon air hujan. Dan tentunya ini adalah jumlah yang sangat besar.